Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi Eubacteria. Apa sih Eubacteria itu? Eubacteria adalah organisme bersel tunggal mikroskopis. Eubacteria kadang-kadang disebut sebagai bakteri sejati. Membedakannya dari Archaeobacteria, organisme yang serupa dengan beberapa perbedaan genetik dan gaya hidup yang signifikan. Sebagian besar organisme yang kita anggap sebagai bakteri adalah Eubacteria. Dari sepupu Archean, mereka lebih memilih hidup di lingkungan yang ekstrim, seperti pembangkit listrik, tenaga nuklir, dan ventilasi hidrotermal. Eubacteria memiliki beragam jenis yang dikelompokkan dalam karakteristik dinding sel, berdasarkan jumlah letak dan flagela, berdasarkan cara hidup, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis-jenis Eubacteria berdasarkan karakteristik dinding sel, jumlah dan letak flagela, dan juga cara hidup Eubacteria. Untuk jenis-jenis Eubacteria berdasarkan karakteristik dinding sel yaitu ada 3 macam. Bakteri gram negatif, ada bakteri gram positif, dan juga bakteri tidak berdinding sel. Untuk jenis Eubacteria berdasarkan jumlah dan letak flagela yaitu ada 4 kategori. Bakteri monotrik, bakteri amfitrik, bakteri lofotrik, dan bakteri peritrik. Untuk jenis-jenis Eubacteria berdasarkan cara hidupnya yaitu memiliki 2 golongan, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Adapun ciri-ciri Eubacteria umumnya tidak memiliki klorofil, bentuk yang bervariasi, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, berukuran antara 1 sampai dengan 5 mikron, hidupnya secara parasit atau bebas, bersifat uniseluler atau bersel satu. Eubacteria ialah organisme uniseluler prokariotik. Eubacteria dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan atau gula dan protein. Eubacteria berkembang biak dengan cara membelah diri, konjugasi, transformasi, dan transduksi atau pemindahan sebagian materi genetik melalui peranan virus. Eubacteria dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding sel membentuk kapsul. Eubacteria hidup kosmolipitan, artinya dapat hidup di segala tempat, misalnya di darat, udara, air, bahkan tubuh manusia. Untuk bentuk Eubacteria yaitu memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama ada bentuk bakteri basil. Bakteri basil ini berbentuk seperti kapsul. Nah, bentuk-bentuk bakteri basil ini memiliki 3 kelompok, yaitu ada monobasil, ada diplobasil, dan juga ada streptobasil. Untuk bentuk yang kedua yaitu ada bentuk bakteri Spirilia, yaitu berbentuk seperti benang. Nah, di sini juga bentuk bakteri Spirilia terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada spiral, fibria, dan spiroseta. Nah, yang ketiga yaitu ada bentuk bakteri kokus. Nah, bentuk bakteri kokus ini memiliki bentuk seperti bulat. Nah, bentuk bakteri kokus ini terbagi menjadi 6, yaitu ada monokokus, ada diplococcus, ada staphylococcus, ada streptococcus, sarkina, dan tetracoccus. Reproduksi pada bakteri, yaitu bakteri tidak melakukan pembiakan seksual yang sebenarnya seperti yang terjadi pada makhluk hidup eukariot, karena bakteri tidak mengalami penyatuan sel kelamin. Meskipun demikian, pada bakteri terjadi pertukaran materi genetik dengan sel pasangannya. Oleh karena itu, perkembangbiakan bakteri yang terjadi dengan cara ini disebut perkembangbiakan paraseksual. Perkembangbiakan paraseksual bakteri dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi. Untuk paraseksual bakteri yang tadi
Ada 3, yaitu transformasi dan konjugasi, juga transduksi. Transformasi yaitu pemindahan potongan materi genetik atau DNA dari luar ke sel bakteri penerima. Dalam proses ini tidak terjadi kontak langsung antara bakteri pemberi DNA dan penerima. Untuk konjugasi yaitu pertukaran materi genetik dengan cara membentuk bangunan atau jembatan atau selubung untuk menyalurkan materi genetikanya atau reproduksi bakteri yang belum diketahui jenis kelaminnya. Nah, yang terakhir yaitu ada transduksi. Transduksi adalah pemindahan DNA dari sel pemberi ke sel penerima dengan perantaraan virus. Dalam hal ini, protein virus yang berfungsi sebagai cangkang digunakan untuk pembungkus dan pembawa DNA bakteri pemberi menuju sel penerima. Nah, ini gambar untuk transformasi, konjugasi, dan transduksi. Karakteristik pada Eubacteria. Nah, di sini ada 9 karakteristik. Yang pertama ada kromosom pada bakteri berbentuk sirkular. Fungsi kromosom adalah untuk menyimpan materi genetik, yaitu DNA, yang dapat digunakan untuk reproduksi dan untuk hidup selnya. Nah, kromosom biasanya disebut dengan materi inti. Yang kedua, ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Yang ketiga, ada plasmid. Plasmid hampir sama dengan kromosom yang berisi materi genetik, namun kromosom plasmid terpisah dari kromosom utama. Plasmid ini terletak di sitoplasma. Plasmid ini berfungsi dalam rekayasa genetika. Yang keempat, ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan tidak berwarna yang ada di sel, tersusun dari air, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, ribosom, asam nukleat, dan garam mineral. Fungsinya sebagai tempat ia berlangsungnya sistem protein, sintesis protein, mencerna makanan, dan reaksi-reaksi lainnya mengenai metabolisme sel. Yang kelima ada inklusi. Inklusi yaitu fungsinya untuk menyimpan hasil metabolisme. Yang keenam ada dinding sel. Dinding sel Eubacteria terdiri dari peptidoglikan yaitu polisakarida yang berikatan dengan protein. Fungsinya untuk perlindungan dan struktur bakteri. Kalau dilihat dari lapisan di dinding selnya, Eubacteria dibedakan menjadi 2, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang ketujuh yaitu ada membran sel. Membran sel yaitu berfungsi sebagai perlindungan sekaligus transfer materi atau mengatur keluar masuknya zat. Membran sel atau membran plasma ini bersifat semi-permeable yang terdiri dari fosfolipid dan protein. Yang ketujuh, yang ke-8 mungkin kamu bertanya-tanya, kok ada bakteri yang memiliki kapsul dan ada juga yang nggak punya kapsul? Apakah mereka termasuk bakteri? Ya, tidak semua bakteri memiliki kapsul. Bakteri yang memiliki kapsul adalah bakteri patogen. Hal ini berfungsi untuk mencegah fagositosis sebagai bentuk pertahanan dirinya. Nah, yang terakhir itu ada flagel. Flagel juga sama seperti kapsul. Tidak semua bakteri memiliki flagel. Biasanya flagel ini juga disebut sebagai rambut getar. Bakteri memiliki 2 peranan, yaitu ada bakteri yang menguntungkan dan juga ada bakteri yang merugikan. Untuk bakteri yang menguntungkan yaitu contohnya pada pembusukan sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah Escherichia coli. Nah, itu ada juga untuk pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi. Contohnya Acetobacter pada pembuatan asam cuka. Dan ada juga Lactobacillus bulgaricus yaitu pada pembuatan yogurt. Nah, untuk bakteri yang merugikan yaitu
pembusukan makanan. Contohnya Clostridium botulinum, yaitu penyebab penyakit pada manusia. Contohnya Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab penyakit TBC. Ada lagi penyebab penyakit pada hewan. Contohnya Bacillus anthracis, yaitu penyebab penyakit antraks pada sapi. Penyebab penyakit pada tanaman budidaya. Contohnya Pseudomonas solanacearum. Penyebab penyakit pada tanaman tomat, lombok, terong, dan tembakau. Baik, cukup untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.